kalau kita sendiri udah ngerasa penuh sama diri kita sendiri, orang lain ngomong apa itu tuh cuma jadi pembahasan yang ringan aja, bukan sesuatu yang mengikis rasa keberhargaan kita sama diri kita sendiri. Bagi pengen jadi bencong. Itu tuh gue mulai ya biasa lah suka sama cowok-cowok di sekolah kayak gitu-gitu. Langsung jadi primadona sekolah Mbak Gigi dari SD. Hah? Ini ada yang Nagita gitu. Kalau misalkan dia sarkastik tuh sebenarnya bisa aja sebenarnya kebutuhannya dia sendiri sama dirinya sendiri tuh nggak ketemu. Kayaknya lo kalau nangis tuh yang udah bener-bener frustrasi gitu. Dia ibu yang luar biasa. Oh, ini dia pengen nangis tuh. Nggak bisa lo baca pikiran kita gitu. Kayaknya dari muka lu juga kayaknya nggak cinta-cinta banget. Oke, sekarang Bestie Challenge. Ada sister tag, jadi nanti bakal ditanyain ya pertanyaan. Terus nanti kita jawab, terus nanti apakah jawabannya benar satu sama lain atau enggak. Pertanyaan pertama. Dah? 1, 2, 3. Bener lu. Bener. Iya, ini lo bener kan. nggak? Bener. Lo ini kan? Ini Iya, atau ini kan? iya, Benar, betul. Tahu kan suka beliin sepatu. Jelas. Cukup jelas. 1, 2, 3. Bener nggak? Bener. Bener. Lo pink kan? Iya, lu hijau. Bener. Iya bener. Aduh, apa Aduh, ya? tahu gue. Gue aja nggak tahu cita-cita gue waktu kecil apa. Gue inget. Kalau nggak salah ya. Tenang aja, cita-cita gue banyak kok, jadi kemungkinannya ada yang bener satu. Iya, pernah jadi pengen jadi dokter hewan, lu Mbak Gigi pengen jadi bencong. Iya, iya. Ya, boleh coba ceritain. Gimana? Enggak, tapi ini kan gue ngomong gini tuh tanpa ketidaktahuan gue. Iya. Gitu. Jadi tuh dulu gue tuh, jadi Deket tuh rumah. di dekat rumah tuh ada apa namanya satu jalan gitu, itu isinya tuh tempat mangkal waria-waria gitu. Terus abis itu gue nanya sama nyokap gue kayak, "Ma itu apa?" Jadi tuh dulu kan bilangnya kan bencong gitu, maksudnya waria gitu. Terus oh gitu, terus kayak kan mereka kan dandan cantik gitu kan, pakai rambut panjang dan nah gue tuh emang dulu dari kecil tuh suka dilarang-larang kalau pinjem lipstik mama gitu, suruh dandan-dandan tuh suka dilarang sama nyokap gue. Terus jadi kayak mengidolakan gitu. Jadi kalau gue ditanya cita-citanya Gigi jadi apa, jadi bencong karena gue pengen banget dandan-dandanan kayak gitu tanpa gue tahu itu bencong tuh apa gitu. Udah. Dah. 1, 2, 3. Bener nggak? Bener, 5 atau 6 SD kan? Lu kelas 6 SD, nggak Oh, kelas 6 SD, oh ya. Dari kan 5 atau 6 dari Iya, 6 SD. 1 SMP. 1 SMP, bener. Jadi Mbak Gigi tuh kelas 5 SD, pas Mbak Gigi puber, Mbak Gigi tuh Oh, iya. mulai kurus kan, Jadi gara-gara tuh dulu puasa. tuh gue tuh apa puasa namanya? diet ya? Jadi tuh gue tuh dulu memang nggak pernah kurus gitu. Maksudnya ya kan idealnya orang tuh bilang cantik tuh kan kurus gitu kan. Jadi gue memang dari lahir selalu berisi gitu, nggak pernah yang kurus banget. Nah kelas 5 SD itu tuh gue mulai ya biasa lah suka sama cowok-cowok di sekolah kayak gitu-gitu. Terus kayaknya gue pernah satu saat tuh kayaknya cowok-cowok itu bilang gue gendut gitu. Terus gue kayak nggak gitu. Akhirnya gue Bagi nggak pernah ngerasa gendut kan waktu kecil. karena gue merasa gue fine aja gitu. Terus akhirnya ya udah gue di situ gue kelas 5 SD itu mulai diet, terus puasa terus. Ya udah akhirnya gue agak kurusan di kelas 6 SD gitu. Langsung jadi primadona sekolah Mbak Gigi Kelas dari 6 SD gitu. yang suka banyak banget. Nah di situ tuh makin lah gue dibanding-bandingkan sebagai itik buruk rupa. Hah, ini adanya Nagita, digituin sering banget waktu kecil, sakit banget, masih inget sampai sekarang tuh sama kakak kelas kamu. Hah, ini adanya Nagita gitu, ngomongnya beneran kayak gitu depan muka gue. Jadi kayak gimana emang kenapa sih gitu. Terus kayak setiap jalan-jalan kemana tuh kan misalkan Mbak Gigi nanti dideketin sama cowok-cowok nanyanya ke gue tapi gue ditipu-tipu gitu. Sebagai itik yang buruk rupa itu gitu. Terus Mbak Gigi dari SD tuh yang pada ngedeketin Mbak Gigi tuh pada nanya-nanya ke gue semua, dia nggak tahu aja. Terus gue dibully di belakangnya. Bukan gue kan yang maksud. Ya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Lu nggak ada sih kayaknya. Ada satu. Nggak ada kayaknya lu. Lu semua kan? Nggak ada satu. Apa yang lu paling takut? gue takut? Ada. Kecoa, Bukan. cicak, bukan. Kodok. Sejak kapan lu takut Ih, gue kodok? geli banget sama kodok. Oh, nggak tahu gue ada kecoa sama laba-laba. Enggak. Udah kita berdua Jadi kita salah. udah salah. Ini dua-duanya salah. Jadi satu salah, lumayan lah ya. Lumayan lah, satu salah. Hore! Oke, ini ada challenge yang kedua. Jadi ini namanya tatapan cinta. Wow. Kita bakal tatap-tatapan, terus nanti dikasih pertanyaan ya. Ngeliat Mbak Gigi nangis. Jadi ketawa, ya iyalah. Gue juga sedih kalau ngeliat lo nangis. Soalnya Mbak Gigi kalau udah nangis tuh kayaknya udah bener-bener, kayaknya lo kalau nangis tuh yang udah bener-bener frustrasi gitu. Ya. Jarang lo nangis, ya lo kalau nangis bercanda-bercanda gitu sering, tapi kalau lo nangis ke gue lo udah bener-bener frustrasi, itu bikin gue sedih. Ya sama, kalau misalnya udah lo biasanya Lihat mata kan, gue, oh iya. lihat mata gue. Ya kan biasanya kan lo juga kalau misalnya udah frustasi juga nelpon gitu terus atau ketemu sambil nangis cerita ya pasti bikin gue sedih juga gitu. Oh iya, kok nggak kelihatan? Gue kan orangnya bisa menutupi kesedihan gue. Oke. Dua hal paling nyebelin dari Mbak Gigi itu nggak enakan terus jadinya suruh gue yang bohong. Itu sih, itu. Jadi dua kan, jadi nggak enakan Nggak terus enakan jadi dan bohong. bohong. Ya. Caca itu donder, bikin gue gitu kayak udah gitu. Terus yang kedua apa ya? Ya donder aja sih kalau gue sih. Keras. Ya lebih keras lagi, lebih keras orangnya daripada gue. Wow. Caca itu ya itu keras karena gue orangnya nggak keras, jadi kadang-kadang kelembekan gue ini tuh kan menjadi satu ya pengen juga gitu jadi orang yang firm kayak Caca gitu. Terus yang kedua dia orangnya bisa lebih realistis, bisa lebih kayak mengurai apa yang harus dilakukan. Terus yang ketiga dia ibu yang luar biasa. Oh, gue jadi nangis tuh ngomong kayak gitu ke gue. Kalau 3 hal yang gue kagumin dari lo, yang pertama itu lo tuh orangnya bisa lebih berserah, ikhlas, dan pasrah. Jadi kayak gue masih harus banyak belajar dari situ. Nggak banyak orang bisa seikhlas lo dalam melakukan segala macam hal dan tantangan dan rintangan. Terus yang kedua, lo itu pemaaf banget. Lo bisa memaafkan berbagai macam kekhilafan manusia dan bisa memanusiakan manusia. Terus lo itu juga bisa apa ya? Lo bisa menginspirasi banyak orang dan salah satunya gue. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi udah bestie challenge yang cukup challenging buat kita berdua. Betul, challenging banget. Karena kita berdua memang nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Nggak pernah kayak gitu. Tapi dan Mbak Gigi tuh emang orangnya gengsian banget. Jadi untuk Mbak Gigi tadi bisa ngomong kayak gitu tuh gue sebenarnya ternyum. Kita nggak pernah. Ya kalau nggak di sini juga. Oke, tadi kan kita dari tadi udah ngebahas masalah membandingkan. Kalau yang tadi kan orang tua dan anak, terus kita dan diri kita sendiri ya. Nah sekarang nih ada bestie kita yang udah nyiapin curhatannya. Kita lihat nih curhatannya apa sih? Halo Besti, kenalin nama gue Riva, umur gue 22 tahun. Jadi di sini gue mau nyurhatin pacar gue yang dikit-dikit bandingin gue sama mantannya. Nah, jadi pacar gue ini kayak belum lama putus gitu sama mantannya sebelum jadian sama gue. Terus akhirnya dia sama gue, awal-awal ya biasa aja. Tapi akhir-akhir ini tuh dia sering bandingin kayak misal sifat. Jadi kan gue emang kalau lagi malas pulang sendiri minta jemput tuh. Kayak jemput aku di sini dong gini-gini. Terus nanti tuh dia bisa aja bahas mantannya kayak
Tapi si mantan dia tuh nggak pernah minta jemput kayak semandiri itu yang pertama. Terus yang kedua tentang style juga, jadi mungkin style mantannya lebih oke kali ya daripada gua. Dan dia tuh sering banget bahas itu, jadi kayak dia tuh ngatur baju gua banget sampai semirip sama mantannya. Kayak dikit-dikit dibandingin, dikit-dikit kamu harus ini, kamu harus itu. Kayak sebenarnya lu tuh jalin hubungan sama gua tuh buat apa sih? Apa buat menuhin ekspektasi lu tentang mantan lu apa gimana? Kenapa nggak balikan aja kalian? Kenapa harus sama gua? Menurut kalian gimana, Besti? Menurut gue ngomong lah pacar lo itu apa yang lo omongin ke kita, udah gitu aja sih. Ya nggak sih, karena emang pasti menyebalkan gitu. Terus balikin lagi kalau sebenarnya lo tuh mau nggak digituin, kalau nggak mau digituin ya udah, atau ya kalau lo mau terus sama dia lo digituin terus, udah gitu aja. Iya. Dan yang paling penting menurut gue juga adalah lo tidak bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhannya dia. Jadi kalau dia punya kebutuhan, punya pacar yang kayak gitu, sebenarnya bukan tanggung jawab lo untuk membahagiakan dia sepenuhnya, itu tanggung jawabnya dia sendiri untuk membahagiakan dirinya. Jadi semakin lo berusaha jadi mirip mantannya, kayak nanti lama-lama dia akan mengharapkan lo jadi ibunya juga gitu. Jadi nggak akan selesai-selesai tuh. Jadi make sure lo bicarakan dulu ke pacarnya, terus dicari tahu nih dia sebenarnya kebutuhannya apa yang diharapkan dari pasangan. Kalau memang tidak bisa dipenuhi ya jangan dipaksakan, begitu. Akhiri saja. Kayaknya dari muka lu juga kayaknya nggak cinta-cinta banget. Maaf ya kalau ternyata cinta. Pokoknya terima kasih nih buat Rival yang udah ngirimin curhatan di sosmednya Bun Lifetimen. Buat kalian semua juga nanti yang mau pengen curhat-curhat bisa langsung kirimin video atau bisa DM atau bisa komen, pokoknya bisa macam-macam di semua sosial medianya Bun Lifetimen. Nah ini ada curhatan selanjutnya nih, ini dari Instagramnya Stefani Mahira. Dibandingin soal fisik, karena dulu aku kurus banget sementara mantannya berisi. Dibandingin lewat sarkas biasanya. Berantem yuk gitu ya, kalau kayak gitu sih gue sih kayak gimana sih? Ya nggak, maksud gue laki-laki juga suka kayak gitu sih ya. Ya nggak usah ngebandingin sama mantannya, kayak cukup ngasih tau misalnya kayaknya kamu lebih enak gak sih, kayak misalnya kayak kamu kayaknya lebih aku suka deh kalau kamu tuh agak berisi. Nggak usah bilang kayak dulu mantan aku gitu, kan bisa sebenarnya bahasanya gitu. Ngapain Betul. sih kayak lo pakai ngomong kayak gitu Yes. gitu. Dan dia kalau misalkan dia sarkastik tuh sebenarnya bisa aja sebenarnya kebutuhannya dia sendiri sama dirinya sendiri tuh nggak ketemu, makanya dia sebiter itu sama orang lain karena dia ke dirinya sendiri juga sebenarnya sejahat itu loh. Tuh cowok-cowok. Biasanya. Bukan dibandingin sih, tapi kayak dikasih saran, coba lebih rajin olahraga atau coba lebih bersih lagi kulitnya. Padahal juga udah berusaha semua itu, nggak like pokoknya. Ya kalau nggak like ya nggak usah ngomong sama kita, ngomong sama di komunikasiin gitu. Like dislike gitu. Coba gitu, kalau kamu nggak suka ya jangan, yang pertama dikasih tahu tuh adalah pasangan kamu atau orang yang kamu bermasalah gitu. Jangan cerita dulu ke orang lain gitu. Tapi kalau dia nggak enakan kayak lo gimana, Mbak? Ya gue sih gue putusin kalau dulu. Iya udah. Iya, Ya kalau baginya dulu langsung putusin. Iya, gue kalau nggak suka gitu ya udah, toh juga maksudnya. Tapi kadang-kadang kan nggak enak gitu membicarakannya gimana ya gitu, biar dia tuh kalau ngomong ke pacarnya bisa dia juga dimengerti. Mungkin dia sebenarnya udah sayang tapi dia cuman nggak suka bagian itunya doang, ada satu hal di bagian dibandinginnya doang yang dia nggak suka. Nah ya tunggu sampai dia mulai lagi ngomongin kayak gitu, terus baru sekalian ngomong gitu. Kayaknya nggak bisa deh kalau kamu ngomong gitu terus, karena menurut gue mencoba untuk berkomunikasi itu salah satu usaha kita untuk mempertahankan hubungan gitu. Jadi kalau menurut gue kalau kita diem-diem aja itu ya kayaknya lo kayak di ujung tanduk gitu. Jadi kalau misalnya kita pokoknya berusaha kan, pengennya berusaha hubungan jadi lebih baik, kayak itu salah satunya ya harus bisa belajar ngomong gitu. Komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu berarti lo menyampaikan apa yang perasaan, lo mau, bukan lo. Iya, jadi tanpa lo, kemauan itu gue juga lo, diajarin itu, tanpa menyakiti orang lain. Iya. Jadi kalau asertif tuh lo menganggap diri lo sama pentingnya sama lawan bicara jadi lo. kayak misalnya lo nggak suka dia itu ngomongin lo kayak gitu terus kayak lo ngomongnya tuh fokusnya sama perasaan lo gitu. Ya. Kayak aku kayaknya sedih deh kalau diomongin kayak gini. Aku tapi sedih tanpa diomongin gini. Tapi jangan menyalahkan kamu. Karakternya, jangan menyalahkan karakternya.
kamu tuh ya, jadi jangan dimulai dari kamu tapi dimulai dari kita aku gitu. Aku tuh kayaknya lebih misalnya atau minta dia tuh lebih baik lagi ngomongnya sama kita, nggak sarkas gitu. Aku tuh lebih seneng kalau kamu tuh ngomongnya tuh kayaknya tuh manis gitu ke aku, sambil aku tuh disayang-sayang dulu gitu misalnya. Jadi jangan kayak kamu tuh ya ngomonginnya kayak gitu terus kamu tuh bikin aku sakit hati. Nah itu jangan kayak gitu. Yes. Gitu. Jadi iMessage itu tadi pertama ngomongnya aku, diikuti dengan perasaanku, terus apa yang membuat perasaan kamu seperti itu, baru terakhir disampaikan kira-kira solusi yang kamu tawarkan seperti apa gitu. Dan itu didefinisikan dengan jelas, karena kadang-kadang orang tuh nggak bisa lo baca pikiran kita gitu. Kalau misalkan kita cuman bilang kamu kayak gini gitu, kamu kok nyebelin sih, dia nggak tahu mungkin bagian nyebelinnya di mana gitu. Jadi diperjelas komunikasinya. Dan pastinya waktu itu aku pernah baca juga tuh ya, kayak dibanding-bandingin mulu sama mantan gitu. Ya kalau belum bisa move on, masih cinta ya jangan pacaran lagi. Gitu aja sih. Ya itu kalau itu kan yang kita ke diri kita sendiri ya. Kalau pacarnya yang kayak gitu ya bingung juga sih ngomongnya. Iya ngomong gitu, sayang kayaknya kamu tuh masih cinta nih sama mantan kamu nih gitu. Apa kamu cinta sama aku apa enggak sih gitu, yang kan dipertanyakan lagi gitu. Diobrolin lagi. Betul. Oke, jadi kita udah seru-seruan banget nih hari ini sharing-sharing soal bandingin diri sendiri dengan orang lain, bandingin diri yang sekarang yang dulu, bandingin sesama adik berkakak, kakak beradik. Kok nggak salah ya gue? Bandingin kakak beradik, dibandingin sama orang tua, belum lagi dibandingin sama pacar sendiri. Ya paling benar tuh ya memang kita tuh harus, ya ini tuh nggak bisa, menurut gue ini bukan suatu hal yang tiba-tiba datang sendiri, tapi menurut gue makin lama kalau kita right on track gitu, selalu mencari yang terbaik buat diri kita sendiri dulu, selalu berusaha untuk memperbaiki diri, untuk memperkaya diri, bukan memperkaya kayak ini ya, tapi memberdayakan diri gitu kali ya. Pokoknya selalu belajar, maksud gue selalu belajar untuk diri sendiri, kenalan sama diri sendiri. Iya, kenalan sama diri sendiri, selalu cari ilmu yang baru yang terbaik buat diri kita sendiri. Makin lama kita tuh pasti akan bisa mengurangi jauh untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan meminimalisir sakit hati di saat kita dibandingin sama orang lain gitu sih. Betul. Karena kalau kita sendiri udah ngerasa penuh sama diri kita sendiri, orang lain ngomong apa itu tuh cuma jadi pembahasan yang ringan aja, bukan sesuatu yang mengikis rasa keberhargaan kita sama diri kita sendiri. Gitu. Walaupun kadang-kadang untuk kita menjadi berkembang ya kadang-kadang butuh sih dikritik gitu. Butuh. Dikritik ya nggak jadi masalah juga, kayak lagunya Tulus ya kan. Ya, jangan cintai aku apa adanya, terus katanya tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Ya benar juga sih, kalau kita merasa cukup terus sama diri kita sendiri tapi kita nggak mau berkembang ya nggak akan maju ke depan juga. Jadi ya pilah-pilih baik benar, jangan lupa berdoa, karena menurut gue berdoa itu penting supaya kita selalu dilindungi dan juga selalu dikasih jalan yang paling baik gitu. Amin. Oke, jadi yang dari tadi udah kita bahas, yang pertama kan tentang orang tua ke anak, gimana kita sebisa mungkin tidak membandingkan anak satu sama lain. Kalau bisa juga misalkan kita nggak sengaja ngebandingin, kita kasih tahu maksudnya apa yang jelas biar anak tuh mengerti bahwa sebenarnya tujuan kita adalah memikirkan kebaikannya dia yang sekarang sama kedepannya, bukan anak satu dan anak dua. Ya kalau menurut gue memang harus tahu dari dirinya sendiri dulu gitu, yang tadi gue udah bilang, ya kitanya mau nggak digituin gitu, suka nggak digituin, kalau nggak suka ya diomongin. Sebenarnya lebih ke komunikasi sih, dan yang paling penting kita tahu gitu batasannya di mana. Kalau dibanding-bandingin itu udah sangat mengganggu, kita lebih sayang diri kita sendiri atau sama pasangan kita gitu, apalagi kalau baru pacar ya.
Oke, pokoknya kalau misalnya ngomongin masalah banding-membandingan tuh memang gak selesai. Pokoknya semoga bisa diambil semua hal positif yang tadi kita obrolin menjadi satu sharing yang banyak manfaatnya buat kalian. Dan pokoknya buat kalian semua yang mau nanggepin soal curhat-curhatan kita hari ini, jangan lupa terus ikutin keseruan Bun Lifetainment dengan cara follow sosial medianya Bun Lifetainment, ada Instagram, ada YouTube, dan juga ada TikToknya. Dan pastinya juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah nih tentang konten apa aja yang kalian suka, terus tanggapan-tanggapan dari konten kita tadi. Oke, bye bestie! Dalam edisi Yang fun and free. Generasi yang sekarang yang lebih muda itu generasi yang tidak berproses, generasi yang instan. jangan sampai Gue gitu loh. jangan sampai gue juga mau ngomong nyebutin asli atau palsu Bukan. Kalau girl band tuh pressure aku jadi gede banget tuh. Gue nikah sama dia kalau ulang tahun tuh dia roadshow ke acara TV. Just standar. Gue gak bisa ada callingan syuting hari Sabtu Minggu, gue bisa nangis gerung-gerung. Aku bersyukur, Iya, cuma kalau disuruh pasti. ngulang enggak sih. Dan biasanya star syndrome biasanya yang kayak one night fame juga gitu loh. Iya. Semua orang kayak bilang, wah enak banget ya, nikahan di Bayern. kata siapa Fares Nggak bisa ngikutin ocehan orang dan ekspektasi orang juga. tapi once kita gagal itu akan ekspektasi orang tuh udah terlalu tinggi itu ngaruh nggak ke hubungan percintaan sih sebenarnya aku kayak karena aku akan cerita juga gitu kan